Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rocky Adiguna, SE MSc PhD, selaku dosen pembimbing tesis saya, dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Penguji tesis saya pada hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Rahadian Andrizar dari MMUGM Kampus Yogyakarta MBA 76 Konsentrasi Entrepreneur. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tesis saya dengan judul Rancangan Model Bisnis Makanan Ringan Si Snack Rumput Laut sebagai Oleh-oleh Kota Batam. Bab 1 Pendahuluan, Latar Belakang Eksternal, di mana tingginya tingkat terkonfirmasi positif COVID-19 berdampak pada industri pariwisata di Indonesia. Pemerintah melalui regulasinya melakukan pembatasan demi menekan penyebaran virus yang berdampak pada hilangnya pendapatan dan tutupnya banyak lapangan pekerjaan. Khususnya pada industri pariwisata, negara mengalami kerugian sebesar 20,7 miliar rupiah selama tahun 2020. Pandemi yang terjadi tidak hanya berdampak buruk pada sektor real di Indonesia, tapi juga merubah perilaku sosial masyarakat dalam melakukan kegiatan atau biasa yang kita kenal dengan new normal. Akibat pandemi yang terjadi hampir 2 tahun belakangan ini, sebuah badan riset Lokal Domestic Travel yang merupakan perusahaan riset di bawah naungan online travel Agoda melakukan sebuah riset pasar di mana mengatakan sebesar 76% masyarakat Indonesia memiliki keinginan untuk menjelajahi daerah setempat dalam kurun waktu 12 bulan ke depan. Hal ini pun direspon positif pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dengan mengajak para penyelenggara, stakeholder, dan wisatawan untuk menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE demi memperbaiki kondisi perekonomian yang terdampak pandemi. Keseriusan pemerintah ini tidak hanya terlihat melalui regulasi, namun juga memberikan bantuan langsung kepada para pelaku usaha pariwisata dan juga industri kreatif untuk segera bangkit dari pandemi demi terciptanya lapangan pekerjaan dan perbaikan perekonomian. Selanjutnya, juga yang menjadi latar belakang eksternal lainnya dalam penelitian ini, bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 70% laut dan 30% daratan, mempunyai potensi kelautan yang sangat besar. Secara geografis, Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa merupakan pertemuan arus panas dan arus dingin, yang menyebabkan sumber daya hayati kelautan Indonesia begitu beraneka ragam, seperti rumput laut. Rumput laut merupakan salah satu komoditi yang dapat memenuhi kelengkapan gizi dan serat baik bagi tubuh, di mana ketersediaan rumput laut ini di Indonesia mencapai 1,2 juta hektar, khususnya di Kota Batam sebagai daerah kepulauan, merupakan ekosistem yang baik bagi rumput laut ini, sehingga memiliki potensi ekonomi rumput laut mencapai 5.000 ton per tahun. Kota Batam yang menjadi salah satu pilihan destinasi wisata lokal di Indonesia belum memanfaatkan dan mengolah rumput laut ini secara optimal. Padahal komoditi ini dapat memberikan potensi tersendiri untuk dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih baik. Selanjutnya, latar belakang internal. Ada industri oleh-oleh makanan ringan di Kota Batam, di mana penulis melakukan penelusuran bahwa pelaku usaha oleh-oleh makanan ringan sebelum terjadi pandemi terdapat sebanyak 9 produk lokal khas Kota Batam. Namun akibat terjadinya pandemi dan penurunannya tingkat kunjungan wisata ke Kota Batam, hanya terdapat 3 yang mampu bertahan. Dari ketiga produk ini, belum ada yang memanfaatkan olahan rumput laut untuk dijadikan oleh-oleh makanan khas daerah. Oleh karena itu, penulis mencoba menangkap sebuah peluang yang ada melalui CV Astamadani. CV Astamadani berlokasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Telah berdiri sejak tahun 2020, berdirinya CV Astamadani diawali dengan adanya perubahan perilaku masyarakat di masa pandemi, yang lebih peduli akan kesehatan dengan kegemaran berolahraga. Usaha awal yang dilakukan CV Astamadani adalah dengan mencoba memenuhi kebutuhan pelanggan yang minat bersepeda, dengan menyediakan unit sepeda dan perlengkapan bersepeda, dan dipasarkan melalui media online. Demi mengembangkan unit usaha dan membaca peluang yang ada, dari itu CV Astamadani Lestari menggagas sebuah ide bisnis dengan produk oleh-oleh makanan ringan khas Kota Batam, si snack rumput laut. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini terdapat peluang untuk mengembangkan sebuah gagasan bisnis. Selanjutnya seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang eksternal, di mana terdapatnya perubahan perilaku konsumen, terutama dalam mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, lalu juga sebagai bentuk respon atas himbauan pemerintah untuk kembali menggairahkan industri pariwisata, dan salah satu caranya yaitu dengan membuat produk oleh-oleh makanan khas daerah dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan ketersediaan bahan baku utama yang ada di lingkungan sekitar. Penulis juga mempertimbangkan latar belakang internal di mana belum adanya pelaku usaha yang memanfaatkan komoditas rumput laut sebagai produk oleh-oleh makanan ringan, sehingga gagasan bisnis oleh-oleh makanan ringan si snack berbahan dasar rumput laut memerlukan perancangan model bisnis yang dapat bersaing dan bertahan dalam industri oleh-oleh makanan ringan. Sehingga pertanyaan penelitian
Ini adalah bagaimana rancangan model bisnis yang tepat untuk oleh-oleh makanan ringan si snack rumput laut. Dan tujuan dari penelitian ini adalah membuat rancangan model bisnis makanan ringan yang digagas oleh CV Astamadan Lestari dengan memanfaatkan rumput laut di Kota Batam. Manfaat penelitian dan batasan penelitian. Manfaat dari penelitian ini yang pertama itu adalah ditujukan kepada entrepreneur, di mana diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perancangan model bisnis dan menjadi acuan bagi para pelaku usaha yang sedang berusaha mengembangkan bisnisnya. Yang kedua, bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan gambaran dan referensi rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan model bisnis oleh-oleh makanan ringan. Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian ini. Pertama, objek penelitian ini berfokus pada perancangan model bisnis makanan ringan yang ingin dikembangkan oleh CV Astamadani Lestari. Kedua, bahasan teori pada penelitian ini berdasarkan pada peta empati dan 9 blok model bisnis. Lalu yang ketiga, durasi penelitian ini memakan waktu kurang lebih 6 bulan dalam memperoleh informasi dan perancangan model bisnis oleh-oleh makanan ringan si snack rumput laut. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang digunakan pada penelitian ini adalah model bisnis menurut Osterwalder dan Pigner. Selanjutnya dalam menciptakan model bisnis memerlukan alat yaitu kanvas model bisnis. Selanjutnya adalah peta empati, di mana peta empati adalah cara yang tepat dalam memahami perspektif pelanggan. Berikutnya pariwisata dan potensi pendukung. Pariwisata sendiri merupakan sebuah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi luar tempat tinggal dan tempat kerjanya, dan segala aktivitas pemenuhan kebutuhannya. Selanjutnya ada industri yang merupakan segala bentuk kegiatan ekonomi pengolahan bahan baku untuk menghasilkan barang dengan nilai tambah atau kegunaan yang lebih besar. Berikutnya adalah kontekstual Kota Batam yang merupakan lokasi penelitian ini dilaksanakan. Selanjutnya adalah konsep keberlangsungan, di mana hadirnya pelaku usaha hendaknya menerapkan bisnis ramah yang akan diterapkan dalam bentuk produksi, proses, dan juga model bisnisnya. Bab 3, metode penelitian. Untuk desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan didukung oleh analisa kuantitatif dengan unit analisa yang terdiri dari unit organisasi dan individual. Untuk sumber data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Pemilihan narasumber dan responden berdasarkan kriteria sebagai berikut. Untuk pelaku usaha yang berlokasi di Kota Batam dan memiliki jenis usaha pada produk oleh-oleh makanan ringan. Lalu untuk kriteria narasumber dan responden, calon pelanggan yaitu dengan kriteria pada usia produktif dengan rentan usia 20 sampai dengan 60 tahun, berdomisili di luar Kota Batam, lalu dengan kondisi pernah dan tertarik untuk berkunjung ke Kota Batam. Berikut metode pengumpulan data. Pengumpulan data untuk jenis data primer menggunakan metode wawancara semi-struktur kepada pelaku usaha. Tujuan dilakukannya wawancara kepada pelaku usaha adalah untuk mengetahui model bisnis kompetitor. Dan wawancara kepada 6 calon pelanggan bertujuan untuk mendapatkan informasi seputar preferensi dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya survei mandiri kepada 53 responden menggunakan Google Formulir. Tujuan dilakukannya survei adalah untuk mempertegas hasil wawancara calon pelanggan. Selanjutnya pada data sekunder, tujuan untuk memperoleh informasi seputar dinamika bisnis oleh-oleh makanan ringan. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pertama yaitu menggunakan peta empati, lalu kanvas model bisnis, dan juga analisis kelayakan bisnis. Bab 4, strategi dan rencana. Berisikan hasil analisa wawancara dan survei kuesioner yang telah dilakukan, digunakan oleh penulis sebagai pedoman dan pertimbangan dalam perancangan model bisnis oleh-oleh makanan ringan si snack berbahan dasar rumput laut. Pertama-tama, penulis memetakan kanvas model bisnis dari kompetitor pelaku usaha yaitu Kek Pisang Villa, di mana Kek Pisang Villa dipilih sebagai narasumber pelaku usaha untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan bisnis dari oleh-oleh makanan ringan khas daerah. Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Desember 2021 dan wawancara susulan pada tanggal 15 Februari 2022 melalui panggilan daring yang dilakukan selama kurang lebih 59 menit dan 5 menit melalui panggilan video aplikasi Zoom. Untuk hasil kanvas model bisnis ini dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah peta empati, di mana peta empati didapatkan dari hasil wawancara kepada 6 narasumber dan survei kepada 53 calon pelanggan. Periode wawancara calon pelanggan dilakukan secara langsung, face to face, dan melakukan panggilan aplikasi WhatsApp. Wawancara dilakukan sejak tanggal 21 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021, yang berdurasi kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, survei mandiri calon pelanggan.
didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada calon pelanggan menggunakan Google Form kepada 53 responden dengan periode survei dimulai pada tanggal 3 Januari sampai dengan 10 Februari 2022 dengan rata-rata durasi responden menjawab seluruh pertanyaan selama 5 sampai dengan 10 menit. Selanjutnya, pertanyaan terdiri dari 18 pertanyaan yang juga merupakan pengembangan dari peta empati sebagai penguat hasil wawancara narasumber untuk disajikan dalam peta empati seperti yang telah disajikan di atas. Berikut kanvas model bisnis dari makanan ringan si snack rumput laut. Berdasarkan hasil wawancara pelaku usaha dan wawancara yang diperkuat survei calon pelanggan, maka penulis dapat memetakan hasil analisis ke dalam kanvas model bisnis, di mana pertama, si snack menyasar pada segmen pelanggan wisatawan yang mencari oleh-oleh berupa makanan ringan khas Kota Batam, dan juga penyuka makanan ringan bertekstur renyah dan gurih. Untuk proposisi nilai, si snack merupakan oleh-oleh makanan ringan rumput laut dengan tekstur renyah dan gurih yang dapat dinikmati kapan saja karena menggunakan kemasan ziplock sehingga aman dan mudah dibuka lalu ditutup kembali. Selanjutnya, selain harga yang ditawarkan cukup kompetitif, si snack juga menawarkan beberapa varian pilihan rasa. Kemasan si snack rumput laut didesain dengan mengedepankan unsur Melayu sehingga cocok sebagai buah tangan dan oleh-oleh khas daerah. Lalu untuk hubungan pelanggan ada 3. Pertama, pelayanan dan edukasi yang ramah kepada pelanggan secara langsung. Interaksi di media online melalui kolom komentar dan pesan. Selanjutnya, ada event promo seperti memberikan potongan harga pada hari-hari tertentu atau juga promo bersyarat. Selanjutnya untuk saluran melalui 2 saluran. Pertama, booth outlet yang dapat ditemukan pada pintu-pintu masuk kedatangan seperti bandara dan juga pelabuhan. Lalu juga tersedia pada pusat keramaian seperti di mall. Yang kedua, penyaluran secara online seperti situs resmi, media sosial, dan beberapa e-commerce. Untuk arus pendapatan diperoleh melalui penjualan oleh-oleh makanan ringan si snack rumput laut. Lalu untuk mitra kunci si snack akan bermitra dengan distributor rumput laut yang tersedia di Kota Batam. Lalu si snack juga bermitra dengan distributor bahan makanan dan percetakan setempat. Si snack juga akan bermitra dengan beberapa e-commerce seperti GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood. Untuk aktivitas kunci yang merupakan kegiatan utama dalam bisnis oleh-oleh makanan ringan si snack rumput laut, yaitu proses produksi makanan ringan, pelayanan kepada pelanggan, dan juga pemasaran melalui media online. Untuk sumber daya utama, si snack rumput laut membutuhkan sumber daya fisik berupa peralatan dan mesin, sumber daya intelektual berupa keahlian membuat makanan ringan, dan juga merek dagang yang telah terdaftar secara resmi. Selanjutnya ada sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Untuk struktur biaya si snack ada biaya tetap dan biaya variabel dan biaya kebutuhan investasi awal. Berikut adalah perincian biaya investasi yang dibutuhkan dan diperkirakan sebesar Rp533.730.000. Penulis juga melakukan perhitungan kelayakan finansial untuk mengetahui apakah bisnis makanan ringan si snack rumput laut ini layak untuk dijalankan. Penulis melakukan 3 perhitungan, yaitu net present value, internal rate of return, dan juga payback period. Pada 3 skenario bisnis, yaitu skenario pesimis, normal, dan juga skenario optimis. Pada tabel perhitungan NPV, IRR, dan payback period, dari ketiga skenario tersebut menunjukkan bahwa bisnis makanan ringan si snack rumput laut layak untuk dijalankan, di mana NPV menunjukkan hasil yang positif, lalu analisa perhitungan internal rate of return menunjukkan presentasi yang lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku yaitu sebesar 3,5%, dan payback period pengembalian investasi di bawah 5 tahun. Selain kelayakan finansial, makanan ringan si snack rumput laut juga perlu memperhatikan beberapa aspek non-finansial agar layak untuk dijalankan. Antara lain aspek hukum di mana produk si snack rumput laut di bawah CV Asta Madani sudah memenuhi izin berusaha dan ke depan memerlukan beberapa perizinan lainnya agar secara legal dapat beroperasi pada industri yang bersangkutan. Selanjutnya ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang terakhir ada aspek lingkungan. Berikut bab 5, rencana aksi, rencana kegiatan dan waktu pelaksanaan. Untuk rencana kegiatan terdiri dari 3 tahapan, yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Untuk waktu perencanaan, direncanakan dimulai pada bulan Juli 2022, dan produk akan diluncurkan pada awal 2023, dan evaluasi terus dilakukan selama bisnis berjalan, agar tetap ada jalur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Bisnis ini membutuhkan pengurus yang terdiri dari 4 orang dengan struktur organisasi yang paling dibutuhkan pada tahap awal, yaitu adalah direktur, manajer produksi, manajer operasional dan pemasaran, dan juga manajer keuangan. Sebagai pelaksana tahap awal, bisnis ini membutuhkan 8 orang staf yang direkrut sebagai tenaga produksi dan tenaga pemasaran. Berikut identifikasi dan mitigasi risiko, di mana identifikasi risiko yang mungkin terjadi antara lain, munculnya produk sejenis dengan harga yang lebih rendah. Kedua, putusnya pasokan sumber daya bahan baku rumput laut. Lalu yang ketiga, pandemi COVID-19 masih berlanjut sehingga kunjungan wisatawan masih rendah. Namun untuk memitigasi resiko tersebut, melakukan optimalisasi program pemasaran dan peningkatan engagement melalui pelayanan yang bersahabat. Selanjutnya, menjaga pasokan bahan baku dengan membuat perjanjian kerjasama dengan beberapa distributor. Terakhir, perusahaan akan terus melakukan inovasi pada bagian pemasaran dalam menjangkau pelanggan. Strategi keluar dilakukan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti melakukan merger dengan pelaku usaha oleh-oleh lain. Dan apabila pada kondisi terburuk seperti kebangkrutan, maka strategi yang akan diambil adalah menjual usaha oleh-oleh makanan ringan si snack rumput laut kepada pelaku usaha baru ataupun pesaing terdekat. Sekian presentasi tesis dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Dewan Penguji Tesis pada hari ini. Dan juga kepada Bapak Rocky Adiguna selaku dosen pembimbing tesis saya. Akhir kata, saya Rahadian Andrizar undur diri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.